Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Agustin Dwi Arsita Widianingsi dengan NIM 210301173 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadr Ali Pinjani dengan NIM 210301162. Saya Said Ghazali dengan NIM 03011147. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang hakikat ekonomi dan bisnis. Yang pertama adalah hakikat ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikonomia, yang berarti pengelolaan rumah, yang berarti cara rumah tangga itu memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup atau fisik anggota rumah tangganya. Ilmu ekonomi modern dewasa ini telah menanamkan paradigma tentang hakikat manusia. Yang pertama, manusia adalah makhluk ekonomi. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan tak terbatas. Yang ketiga, dalam upaya merealisasikan kebutuhannya, manusia bertindak rasional. Dampak dari paradigma ini adalah yang pertama, tujuan hidup manusia hanya mengejar kekayaan materi dan melupakan tujuan spiritual. Yang kedua yaitu manusia cenderung hanya mempercayai pikiran rasionalnya saja dan mengabaikan adanya potensi kesadaran transendental. Yang ketiga, mengajarkan bahwa sifat manusia itu serakah. Berikutnya adalah etika dan sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini adalah seperangkat unsur atau manusia, lembaga, wilayah, sumber daya yang terkoordinasi untuk mendukung peningkatan produksi atau barang dan jasa serta pendapatan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Nah, dua paham sistem ekonomi ekstrim yang berkembang yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi komunis. Pertama adalah ekonomi kapitalis, yang artinya adanya kebebasan individu untuk memiliki, mengumpulkan, dan mengusahakan kekayaan secara individu. Ada dua ciri pokok dari sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama yaitu liberalisme kepemilikan dan dukungan ekonomi pasar bebas. Yang kedua yaitu ekonomi komunis. Setiap individu dilarang menguasai modal dan alat-alat produksi. C. Pengertian dan peran bisnis. Aktivitas bisnis bukan hanya merupakan kegiatan untuk menghasilkan dan menyediakan barang dan jasa, tetapi juga merupakan kegiatan mendistribusikan barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Said Karaf 1998 mengungkapkan dua pandangan tentang bisnis, yaitu satu, pandangan praktis realistis, meliputi tujuan bisnis adalah untuk mencari keuntungan bagi pelaku bisnis, sedangkan aktivitas memproduksi dan mendistribusikan barang merupakan sarana atau alat untuk merealisasikan keuntungan tersebut. 2. Pandangan idealis adalah suatu pandangan di mana tujuan bisnis yang terutama adalah menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan keuntungan yang diperoleh merupakan konsumen logis dari kegiatan bisnis. D. 5 dimensi bisnis. Memahami persoalan bisnis. Bertes 2000 mencoba menjelaskan kegiatan bisnis dilihat dari 3 dimensi, yaitu ekonomi,
etika, dan hukum. Namun dalam pembahasan ini, bisnis akan dilihat dari 5 dimensi, yaitu 1. Dimensi ekonomi. Bisnis adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh berdasarkan rumusan yang sudah jamak dikembangkan oleh para akuntan, yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan dan beban-beban bagi akuntan. Harga pokok tujuan dan beban merupakan harta yang telah dikorbankan atau dimanfaatkan untuk menciptakan penjualan pada periode ini, sehingga sering dibuat sebagai express class of as. 2. Dimensi etis. Dalam pembahasan ini dipakai 2 acuan pokok, yaitu A. Definisi etika adalah tinjauan kritis tentang baik tidaknya perilaku atau tindakan. B. Ukuran penilaian menggunakan 3 tingkat kesadaran, yaitu kesadaran hewani atau teori egoisme, kesadaran manusiawi atau teori utilitarianisme, dan kesadaran spiritual atau transcendental atau teori teonom. Dimensi hukum. Dalam kaitannya dengan tinjauan dari aspek hukum ini, The George atau dalam Sonigraph 1998 membedakan 2 macam pandangan tentang status perusahaan, yaitu legal creator dan legal recognition. Dari sudut pandang legal creator, perusahaan diciptakan secara legal oleh negara, sehingga perusahaan adalah badan hukum. Pandangan perusahaan sebagai legal creator pada sudut pandang legal recognition, perusahaan bukan diciptakan atau didirikan oleh negara, melainkan oleh orang atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh keuntungan. 4. Dimensi sosial. Perusahaan saat ini sudah berkembang menjadi suatu sistem terbuka yang sangat kompleks. Sebagai suatu sistem, artinya di dalam organisasi perusahaan dapat berbagai elemen, unsur orang, dan jaringan yang saling terhubung atau interconnected, saling berinteraksi atau interacted, saling bergantung atau interdependent, dan saling berkepentingan. Bila perusahaan dilihat dari dimensi sosial, tujuan pokok keberadaan perusahaan adalah untuk menciptakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. 5. Dimensi spiritual. Keberadaan perusahaan diperlukan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Bila perusahaan dilihat dari dimensi sosial, sepanjang untuk melayani masyarakat masih memerlukan produk perusahaan, perusahaan akan tetap dapat eksis. Kegiatan bisnis dalam pandangan barat tidak pernah dikaitkan dengan agama. Padahal, kalau ditelusuri dalam ajaran agama-agama besar, ada ketentuan yang sangat jelas tentang kegiatan bisnis ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.